Lemdiklat bersama PT Garuda Satu Komando adakan Seminar Nasional Security. Jurnal Kota.net Jakarta dalam mengedukasi para pekerja pengamanan. Lemdiklat bersama PT Garuda Satu Komando adakan Seminar Nasional Security serta pendidikan dan pelatihan dengan tema peran karyawan dalam menjaga keamanan demi terciptanya peningkatan produktivitas perusahaan BUMN dan swasta nasional yang digelar di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta pada 29-30 Agustus tahun 2024. Diketahui Lemdiklat dan PT Garuda Satu Komando merupakan perusahaan nasional outsourcing pengamanan, LBH, cleaning service, bodyguard, pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja keamanan agar memenuhi standar operating procedure SOP dalam setiap melakukan pekerjaannya. Hal tersebut sesuai dengan slogannya yaitu presisi, setia, waspada, wibawa. Acara yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo, HAM-SI, diwakili Irjen Pol DRS Edward Aritonang, M.C., mantan Menko Polhukam RI, Laksamana Tiane Tejo Edi Purdiantoro, SH, Deputi PNK Lemhanas, Mayen Tiane Rido Hermawan, Miss C, Pimpinan Pondok Saunglontar Riyadu Zikir Sholawat Muwahabab Al-Mawahib, Alkis Abuya KH, Tubagus Mulyadi Mawahib Al-Kodin Al-Bantani, Ketua BPPK NRI, Dr. Muhammad Mufti Mubarok, SH, SOS, MESI, PTPN, Perhubungan, Pertamina, dan tamu undangan lainnya. Dalam awal sambutan mantan Menko Polhukam RI, Laksamana Tiane Tejo Edi Purdiantoro, SC, mengatakan bahwa seminar dan diklat security sangat penting. Dalam sambutan tuan rumah yang sekaligus COPT Garuda Satu Komando, Adi Kurniawan AS, mengatakan bahwa gelaran seminar ini lebih mengangkat individu, pekerja atau personalnya. Sebab PT Garuda Satu Komando juga banyak yang akan direalisasikan ke depannya. Salah satu di antara yang disebutkan adalah mendirikan peternakan domba di Pandeglang, Banten. Jelas hal tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gelaran seminar tersebut dilanjutkan dengan tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan yang dihadiri oleh para pekerja pengamanan security. Terdaftar Red Yuda. Ja'aladdin ihlassallahu fil ibadah wa sayyan bil barakah wal jamaah al-mu'asyashah. Garuda Satu Komando ya, dan rangka kegiatan di pagi hari yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ghasyiyahur rahmah mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Kita awali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan keselamatan, terisinya jiwa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendekatkan tugas-tugas mulia kita berada di dalam keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang Allah beri. Boleh dianggap kalau di luar itu boleh dikatakan rahasia, abu dan lain sebagainya. Tapi secara keilmuan bisa diaplikasikan, hanya metode tertentu nggak sama. Kami diperintahkan ini sama Pak Adi ini menyampaikan tentang peran karyawan dalam pengamanan sektor laut sebagai negara maritim. Terus terang aja di sini ada, kalau dulu saya kuliah itu ada variabel kan, variabelnya peran karyawan, kemudian pengamanan sektor laut, yang terakhir adalah negara maritim. Jadi ada 3 variabel. Mohon maaf Pak dosen mungkin yang istilahnya itu biasa-biasa ngajar ini metodenya bukan metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi kami istilahnya hanya metode, istilahnya analisis deskriptif gitu aja.
Nah ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah apa istilahnya itu tentang laut. Ini yang dari versi TNI Angkatan Laut. Yang paling penting di sini adalah ada peraturan Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 yang UNCLOS, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Artinya bahwa kita ini adalah negara kepulauan atau archipelago, yang mana wilayah kekuasaan negara kepulauan itu berbeda dengan negara daratan karena mengandung wilayah laut di situ. Lanjut, Pak. Ini karena jam 2 ini kadang-kadang ya, sudah biasa itu Pak. Kalau kami ngajar dulu di pas ngajar di sekolah itu, kalau jam 2 itu memang waktu break ya Pak ya. Makanya kami akan berusaha membawa istilahnya materi ini semenarik mungkin, se-entertain mungkin, sehingga bapak-bapak sekalian itu merasa terhibur gitu di jam 2 ini. Nah ini salah satu bukti bahwa negara Indonesia itu negara maritim. Dari luas perairan saja 5,9 juta kilometer persegi. Gitu. Jadi di sini di perairan ini dibagi di dalamnya ada beberapa perairan. Yang paling luar ini adalah paling luar sampai batas yang dalamnya itu namanya ZEE Pak. ZEE. Ini yang paling luar sampai dalamnya sini ZEE. Yang luasnya kalau dihitung secara luasan itu adalah 2,7 juta kilometer persegi. Kemudian laut teritorial Pak itu 12 mil nautical mil dari baseline atau dari pulau terluar. Oke. Ini termasuk kami juga agak kabur juga Pak. Jadi ini apa?